Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 21 April, judulnya Panggilan Abraham. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 2 Petrus 1 ayat 11. Kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Dalam Kejadian pasal 10, kita melihat kelahiran berbagai bangsa. Kata yang biasanya diterjemahkan bangsa adalah goyim, yang juga bisa merujuk pada orang kafir. Kejadian 10 memberitahu kita bahwa umat manusia terpencar menurut tanah, bahasa, keluarga, dan bangsa. Ditulis dalam Kejadian 10 ayat 5, ini juga disebutkan dalam Wahyu 14 ayat 6. Hampir segera setelah pengenalan konsep ini, Tuhan memanggil Abraham keluar dari salah satu bangsa itu untuk menjadi berbeda dari mereka dan dari apa yang mereka wakili. Dalam Kejadian 12 ayat 1-9, Tuhan memanggil Abram, yang namanya lalu menjadi Abraham, keluar dari negara asalnya. Tuhan bermaksud menggunakan Abraham untuk mendirikan sebuah bangsa yang akan berbeda dengan kerajaan manusia. Mereka tidak boleh memiliki raja selain Tuhan sendiri. Manusia harus menunjukkan apa yang akan terjadi jika umat manusia kembali kepada Penciptanya. Israel didirikan untuk menjadi berkat bagi semua keluarga di bumi. Ditulis dalam Kejadian 12 ayat 3. Tuhan telah mencurahkan kepada Israel terang dan hak istimewa yang belum pernah terlihat di dunia sejak mungkin sebelum air bah. Dalam Ulangan 4 ayat 5-9, Tuhan berkata kepada anak-anak, yaitu keturunan Abraham, bangsa yang telah menjadi penggenapan dari janji yang Tuhan buat kepada Abraham. Ini bukanlah satu individu yang menjadi saksi dalam satu komunitas. Ini adalah keseluruhan bangsa, supaya dengan berusaha bersama-sama dan dalam bekerja sama dengan Tuhan, dapat menunjukkan kemuliaan dari karakter Tuhan. Perhatikan juga dalam kata-kata yang diucapkan kepada mereka bahwa bukan hanya ketetapan dan peraturan yang telah Tuhan berikan kepada mereka yang membuat mereka begitu istimewa, tetapi juga penurutan mereka kepada ketetapan dan peraturan itu yang akan menyebabkan bangsa-bangsa lain berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ulangan 4 ayat 6. Betapapun indahnya kebenaran yang diberikan kepada mereka, kegagalan mereka untuk menghidupkannya, untuk mematuhinya, akan membawa kutukan, gantinya berkat, dan kematian bukannya kehidupan. Prinsip yang sama berlaku bagi kita sebagai umat Advent sekarang ini, yaitu bukan hanya mengetahui kebenaran-kebenaran, tetapi juga mematuhinya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 5. Tuhan memberkati kita semua.